Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Imam Malik, NIM 581. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa diartikan kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. Namun kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Berbeda dengan Independent Simple t-test yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari dua kelompok saja. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana adakah perbedaan rata antar kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F atau tes F hitung. Nilai F hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Analisis ANOVA sering digunakan untuk penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antara perlakuan tersebut. ANOVA dalam perhitungannya membandingkan nilai mean square dan hasilnya adalah menilai apakah model prediksi linear tidak berbeda nyata dengan nilai koefisien estimasi dan standar error. Ciri khasnya adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan salah satu atau lebih variabel respons sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Contoh penelitian yang dapat menggambarkan penjelasan ini adalah pengaruh jenis bahan bakar terhadap umur toraks mesin. Dari judul tersebut jelas sekali bahwa bahan bakar adalah faktor penyebab, sedangkan umur toraks mesin adalah akibat atau efek dari adanya perlakuan faktor. Ciri-ciri lainnya adalah variabel respons berskala data rasio atau interval numerik dan atau kuantitatif. ANOVA merupakan salah satu dari berbagai jenis uji parametris karena mensyaratkan adanya distribusi normal pada variabel terikat perlakuan atau distribusi normal pada residual. Syarat normalitas ini mengasumsikan bahwa sampel diambil secara acak dan dapat mewakili keseluruhan populasi agar penelitian dapat digunakan sebagai generalisasi. Namun keunikannya, uji ini dapat dikatakan relatif ribos atau kebal terhadap adanya asumsi tersebut. Jenisnya adalah berdasarkan jumlah variabel faktor, independent variable atau variabel bebas, dan jumlah variabel respons atau dependent variable atau variabel terkait. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Rizal, NIM 590. Saya akan menjelaskan tentang ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Menurut Teguh Wahyono, one way ANOVA merupakan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan analisis variansi satu arah untuk variabel dependent dengan tipe data kualitatif. Analisis varian dapat dilakukan untuk menganalisis data yang berasal dari berbagai macam jenis dan desain penelitian. Data yang digunakan pada one way ANOVA untuk nilai variabel faktor harus integer, sedangkan variabel dependent harus berupa data kuantitatif. Analisis varian relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit. Selain itu, analisis ini juga masih memiliki keterkaitan dengan analisis regresi. Selanjutnya, ANOVA dua arah, two-way ANOVA. Uji ANOVA dua arah adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Berbeda dengan uji one way yang analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan, maka pada uji two way ANOVA adalah analisisnya berlangsung dua arah, yaitu antar perlakuan dan antar blok atau grup. Tujuannya dilakukan pengelompokan antar blok adalah agar diperoleh homogenitas yang tinggi antar perlakuan yang ditempatkan pada masing-masing blok. Terima kasih.
saya Yuslia Mai Arinda NIM 556. Di sini saya akan menjelaskan langkah ANOVA satu arah. Yang pertama, buka dahulu SPSS-nya. Lalu, masukkan data tabel yang tertera pada bagian data view. Lalu klik variable view pada bagian mengisi nama variabel penelitian serta keterangan yang dibutuhkan, seperti keterangan name, kita kasih inisialnya saja. Lalu label, TK adalah tekanan darah. Lalu JO adalah jenis obat atau kelompok. Lalu klik bagian baris pertama kolom view dan akan muncul view labels dan isi sesuai dengan data. Pertama, pasien minum obat A. Yang kedua, pasien minum obat B. Yang ketiga, pasien minum obat C. Lalu klik OK. Selanjutnya, tahap analisis data dengan klik analis bagian menu, lalu klik compare new mens dan one way ANOVA. Masukkan tekanan darah ke dependent list, lalu jenis obat ke faktor. Tahap pertama, aktifkan klik option, lalu klik seperti yang ada di video, lalu klik continue. Lalu yang kedua, post hoc, ikuti arahan sesuai yang ada di video, klik continue, lalu klik OK. buka aplikasi SPSS, lalu klik variabel view. Pada bagian ini, kita mengisi nama-nama variabel penelitian serta kelengkapan yang dibutuhkan. Misalnya, pada nama yaitu hasil,
pendidikan. Ketiga, kelamin, tipenya semua numerik, bitnya 8, desimalnya 0, dimana labelnya untuk hasil yaitu hasil belajar, pendidikan, jenjang pendidikan, kelamin, jenis kelamin. Lalu untuk value-nya yaitu untuk pendidikan, dimana kita mengisi bagian non itu sebelahnya kan ada titik 3, kita klik, yaitu untuk nomor 1 diisi dengan value SMP, klik add. Value kedua labelnya SLTA, lalu klik add. Ketiga value-nya labelnya PT, lalu kita klik add, klik OK. Terus untuk yang kelamin value-nya kita klik value 1, labelnya yaitu laki-laki, kita klik add. Kedua value labelnya perempuan, klik add, lalu OK. Terus kita isi data ke data view, dimana kita klik data ini, kita bisa mengetik secara manual atau bisa copy paste dari soal yang telah ada atau penelitian yang akan kita teliti di sini, seperti ini. Kalau kita mengisi data ini, bisa enaknya itu kalau copy paste. Kalau menggunakan manual, maka itu nanti akan memerlukan sedikit waktu. Setelah semua datanya sudah terisi, yaitu antara hasil, pendidikan, dan kelamin, kita kembali ke variabel view. Di sini kita mengisi yang measure-nya, dimana pendidikan kita isi dengan nominal, kelamin dengan nominal, dan hasil kita isi dengan scale ya kak. Setelah itu kembali ke data view kembali, dimana di sini datanya kan sudah seperti ini tadi. Untuk menganalisis penelitian kita, maka selanjutnya tahap analisis data dengan mengeklik analyze di bagian menu atas, lalu klik general linear model, lalu univariate. Akan muncul kotak dialog univariate. Itu untuk selanjutnya variabel hasil belajar kita pindah ke dependent variable. Untuk variabel jenjang pendidikan dan jenis kelamin kita masukkan ke fixed factor, yaitu yang kolom S. Setelah itu kita klik option, maka akan muncul kotak dialog univariate option, di mana masukkan variabel pendidikan, kelamin, pendidikan kelamin ke display min4, lalu di bagian display beri tanda centang pada bagian deskriptif statistik dan homogeneity test. Setelah itu kita klik continue, dan terakhir klik OK untuk menampilkan hasil output SPSS. Seperti itu, mari kita praktekkan ya kak.